Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Nasruddin dengan NPM 211230115. Di sini saya ingin mempresentasikan asesmen tengah semester 2 dari mata kuliah Sistem Logistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, CMILT, dengan topik DHL, Logistik Trend Radar, dan yang bertemakan 3D printing. Baik, dimulai dari introduction di mana tren percetakan ini dikenal sebagai manufacture additive, di mana mengacu pada di proses produksi di mana objek 3D dibuat dari file model digital dengan bahan fisik yang biasanya ditambahkan dengan beberapa atau diukir lapis demi lapis. Proses percetakan ini sangat bervariasi, bisa menggunakan bahan seperti plastik, logam, keramik, ataupun kertas untuk mempengaruhi dari kekuatan, daya tahan, akurasi, dan juga atribut lain dari sebuah produk jadi. Asal-usul dari percetakan 3D ini awalnya untuk pembuatan sebuah prototipe cepat untuk mempercepat proses desain dari produk. Dengan teknologi yang semakin berkembang, percetakan 3D ini diadopsi di sejumlah industri. Contohnya di industri otomotif, medis, dan juga kedirgantaraan. Meskipun demikian, dunia percetakan 3D ini ini masih dalam tahap awal, di mana sudah ada kebutuhan untuk memasok polimer dan juga bahan mentah, yang di sini penyedia layanan logistik harus menyesuaikan terhadap kebutuhan mereka. Di sini pun problem yang pertama, percetakan 3D ini berpotensi mengganggu industri logistik dan rantai pasok secara global. Kemudian permintaan untuk produk yang dipersonalisasi akan meningkat sehingga perlu adanya perubahan dalam manufaktur dan juga distribusi. Dan yang ketiga, pola transportasi barang juga akan berubah dari segi volume dan juga arus. Baik, selanjutnya di sini ada relevant and challenge to the future of the logistic. Di sini ada relevan setidaknya ada 3 poin dari mass personalization sampai dengan environmental sustainability. Kemudian ada challenge, challenge-nya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi ukuran produksi, kemudian ada dari segi cara mengadopsi di masing-masing industri atau perusahaan, dan yang ketiga kekhawatiran bahwasannya template ataupun desain yang digunakan ini dapat berisiko melanggar hak cipta dari berbagai perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada problem solve dari permasalahan yang terjadi di mana perusahaan ini perlu memikirkan ulang bagaimana proses rantai masuk mereka dengan tentunya yang bertujuan untuk supply chain surplus. Kemudian yang kedua, penyedia logistik perlu mengidentifikasi kebutuhan solusi dari percetakan 3D ini dengan membantu mitra bisnis mereka. Kemudian juga mungkin bisa menggeser bisnis mereka dari sekadar transporting dan juga penyimpanan ke arah on demand printing. Selanjutnya di sini ada 7 ways dari 3D printing yang mendukung environmental sustainability. Di sini ada 7 cara. Baik, selanjutnya di sini ada opini dari saya pribadi. Di sini ada 3, di mana yang pertama, opini yang pertama ini, percetakan 3D ini merupakan tren disruptif yang dapat berpotensi mengganggu banyak industri, termasuk industri logistik. Hal ini dikarenakan percetakan 3D memungkinkan perusahaan untuk mengurangi barang sesuai dengan permintaan atau build to order, dan mengurangi kebutuhan untuk menyimpan inventaris mereka. Kemudian yang kedua, meskipun percetakan 3D ini tidak dapat menggantikan manufaktur tradisional untuk barang standar, namun penggunaan teknologi ini berpotensi mengganggu industri yang memproduksi barang secara kompleks. Hal ini mempengaruhi pola transportasi barang dari segi volume dan arus pergerakannya. Kemudian yang ketiga, sebagai pemain kunci dari rantai pasokan, penyedia layanan logistik perlu mengantisipasi dampak dari percetakan 3D ini dengan memikirkan ulang proposisi nilai dari mereka. Misalkan dengan menyediakan layanan 3D on demand dengan dekat dengan konsumen agar proses dari transportasi dan juga biaya logistiknya juga bisa lebih murah, bisa lebih ditekan.
Selanjutnya, meskipun demikian, percetakan 3D ini akan menjadi game changer di beberapa industri, di mana penyedia logistik harus adaptif dan juga adaptif terhadap perubahan dan juga dapat memberikan solusi terhadap beberapa implikasi yang nantinya akan ditimbulkan dari pencetakan 3D ini kepada para customer. Selanjutnya di sini adalah opini untuk cara menanggulangi ataupun solusi dari pencetakan 3D ini. Yang pertama mendukung desentralisasi produk dengan membangun jaringan mitra pekerja percetakan 3D. Kemudian yang kedua mengelola inventory digital dengan menyimpan model ini di suku cadang, contohnya suku cadang di cloud. Kemudian optimalisasi pengiriman dengan mengkoordinasikan pengiriman bahan baku dan produk jadi dari proses atau lokasi percetakan 3D dengan menyediakan solusi track and trace, contohnya yang digunakan oleh DHL untuk percetakan 3D medis di Jerman. Kemudian dukungan terhadap daur ulang, di sini dengan mengelola sisa cetakan 3D di daur ulang menjadi bahan baku lainnya, di mana penyedia layanan logistik di sini untuk berinovasi dan juga proaktif untuk merespon tren digital seperti percetakan 3D ini agar tetap relevan dengan memenuhi kebutuhan logistik dari para mitra bisnisnya tentunya. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir ada kesimpulan di mana percetakan 3D ini tentunya membawa nilai yang berbagai nilai ke berbagai aplikasi yang menguntungkan di beberapa sektor industri dan konsumen dengan memungkinkan mass customization produk ini dapat meningkatkan efisiensi dengan cara bersamaan dengan cara secara dengan secara bersamaan memproduksi berbagai bagian pengguna akhir yang disesuaikan. Percetakan 3D ini juga dapat berperan aktif untuk mendukung strategi keberlanjutan perusahaan dengan mengurangi limbah dan juga jejak karbon. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa percetakan 3D ini berpotensi mengganggu industri logistik dan penyedia logistik harus proaktif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.